Survei SMRC ungkap alasan elektabilitas Anies makin anjlok jelang 2024. Dengan elektabilitas Anies itu turun. Anies saat ini elektabilitasnya 11,5%. Kalau sebelumnya kan Anies tinggi 15-20%. Andai Pilpres itu dilakukan hari ini, saya menduga kenapa elektabilitas Anies ini turun dalam waktu dekat ini, karena banjir yang terjadi di Jakarta sejak 1 Januari itu cukup efektif membunuh kredibilitas Anies sebagai gubernur DKI. Mahfud tegaskan tak ada penjegalan capres, sebut Anies bisa gagal karena internal. Mungkin ada yang masih penasaran soal mengapa ada partai-partai yang masih mengusung orang seperti Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini memang seperti teka-teki. Orang yang sudah terbukti memecah belah anak bangsa dan juga nggak bisa kerja, cuma pintar ngomong doang, kok masih ada partai yang mau mendukung dan bahkan mengusungnya. Melihat tanda kiamat Nasdem dan Surya Paloh karena pencapresan Anies Baswedan. Dikutip dari Winyuswarti, Jakarta. Dengan Partai Nasdem yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda putus asa selama mengusung sosok Anies Baswedan. Ya, setelah banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan ya, nampaknya Partai Nasdem pun sekarang sudah mulai ketar-ketir dengan calon yang diusung untuk pemilu di 2024. Dan hal ini terlihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, yaitu Effendi Khoiri. Nah, jadi ya, Effendi Khoiri ini sempat mengaku khawatir. Nah, khawatirnya karena apa? Ternyata Nasdem ini khawatir karena melihat survei suara Anies Baswedan yang semakin tergerus oleh dua bakal calon presiden lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dari 3 nama calon presiden antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, cuma Anieslah calon presiden yang paling rapuh saat ini. Anies sama sekali nggak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kecuali dengan ikatan janji bahwa Anies Baswedan akan membagi kekuasaan ketika mereka menang nanti. Dan sejak awal saya sudah mengingatkan Anies, ketika angin Pilpres semakin dekat dan semakin kencang, bisa jadi kapal-kapal pengusung Anies akan oleng dan pecah berantakan ketika waktunya pendaftaran. Koalisi perubahan itu bisa disebut koalisi tempatnya berkumpul orang-orang penakut. Orang yang tidak punya mental baja, tidak mempunyai mental fighter. Kalau dulu ada lagunya nih dari Sheila on 7, yaitu Pejantan Tangguh. Berani bertemu, berhadapan, bahkan bertarung. Kenyataannya ketika ada harlah PKB ke 25 tahun, pucuk pimpinan dari koalisi perubahan, PKS, Demokrat, dan Nasdem, ya ada yang berani nongol, ya ada sama sekali itu. Apa sih yang ditakutkan? Pegiat media sosial Rini Budoyono melihat tanda kiamat dari Nasdem dan Ketua Umumnya Surya Paloh, dan ini kemungkinan imbas dari pencapresan Anies Baswedan. Rini Budoyono mengatakan pencapresan Anies Baswedan sekarang telah menjadi mimpi buruk Nasdem. Seharusnya Surya Paloh tidak mengikuti saran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK. Pencapresan Anies Baswedan kini tampaknya menjadi mimpi buruk buat Surya Paloh. Mungkin Bang Paloh ini sedang menyesali kenapa dia dulu mendengarkan dan mengikuti saran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala buat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari partainya, ungkapnya. Pasalnya sekarang Surya Paloh dan Nasdem dalam kondisi tertekan akibat mantan Menkominfo sekaligus Sekjen Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka dalam kasus korupsi BTS. Kini Surya Paloh dalam Partai Nasdem dalam kondisi sangat-sangat tertekan. Kasus mega korupsi yang merugikan negara sampai 8 triliun dengan pelaku utama adalah Sekretaris Jenderal Partai Johnny G. Plate. Ini benar-benar membuat Partai Nasdem terpojok, ucapnya. Bahkan penyelidikan jaksa terkait aliran uang korupsi BTS yang merugikan negara hingga triliunan bisa saja mengarah pada Nasdem dan Surya Paloh. Bukan tidak mungkin
penyidikan jaksa akan menemukan keterkaitan antara korupsi Johnny G. Plate dengan Partai Nasdem dan bahkan dengan dirinya selaku Ketua Umum Partai Nasdem, ujar Rini dikutip Vijusworti dari YouTube 2045 TV. Jika sampai aliran dana tersebut terbukti, maka dipastikan karir politik Surya Paloh dan Nasdem berhenti. Ini bisa menjadi tanda kiamat bagi Nasdem dan juga karir politik Surya Paloh yang sudah membentang selama hampir setengah abad, tandasnya. Pegiat media sosial Rini Budoyono melihat tanda kiamat dari Nasdem dan Ketua Umumnya Surya Paloh, dan ini kemungkinan imbas dari pencapresan Anies Baswedan. Rini Budoyono mengatakan pencapresan Anies Baswedan sekarang telah menjadi mimpi buruk Nasdem. Seharusnya Surya Paloh tidak mengikuti saran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK. Pencapresan Anies Baswedan kini tampaknya menjadi mimpi buruk buat Surya Paloh. Mungkin Bang Paloh ini sedang menyesali kenapa dia dulu mendengarkan dan mengikuti saran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala buat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari partainya, ungkapnya. Pasalnya sekarang Surya Paloh dan Nasdem dalam kondisi tertekan akibat mantan Menkominfo sekaligus Sekjen Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka dalam kasus korupsi BTS. Bahkan penyelidikan jaksa terkait aliran uang korupsi BTS yang merugikan negara hingga triliunan bisa saja mengarah pada Nasdem dan Surya Paloh.